najasah-najasah yang dimaafkan di dalam air. Sebelumnya telah kita membahas bahwasanya air itu ada yang banyak, ada yang sedikit. Kalau dikatakan air yang banyak, air yang telah sampai kepada 2 kula atau lebih. Kalau air yang sedikit, air yang kurang dari 2 kula. Pada minggu yang lalu telah kita singgung dan bahas bersama-sama ukuran daripada 2 kula dengan liter yang ada sekarang ini sampai kepada 217 liter. Banyak tuh ya, 217 liter. Jadi fuqaha ibarahnya mengatakan kalau air yang kurang 2 kula dikatakan al-ma'ul qalil, air yang sedikit. Kalau sampai 2 kula atau lebih dikatakan al-ma'ul katsir, air yang banyak. Jadi sudah nggak disebutkan lagi 2 kula atau kurang 2 kula. Dan telah kita bahas bersama-sama bahwasanya kalau air yang kurang dari 2 kula, air yang sedikit, kalau kejatuhan najasah, maka hukumnya secara otomatis langsung menjadi najis. Wa illam yataghayyar, meskipun tidak berubah airnya, meskipun tidak berubah dari warnanya, rasanya, baunya, tidak berubah sama sekali. Kalau airnya sedikit, ya otomatis langsung menjadi najis. Kalau najis nggak bisa digunakan, kecuali untuk nyiram puhunan nggak apa-apa, buat minum nggak boleh, buat mandi juga nggak boleh, cuci baju juga nggak boleh, semuanya jadi najis kan. Yang kedua, kalau air yang banyak, yaitu air yang sampai kepada batas 2 kula atau lebih, kalau kejatuhan najasah, maka hukumnya adalah tidak menjadi najis kecuali apabila berubah keadaan daripada airnya, walaupun dengan perubahan yang sedikit, baik warna atau rasa maupun daripada baunya. Kita punya kolom banyak tuh, 2 kula lebih, malam-malam kejatuhan bangkai tikus misalnya, kita angkat daripada tikusnya, kita lihat keadaan air, salah satu sifatnya berubah menjadi agak bau bangkai sedikit, maka hukum airnya tersebut menjadi mutanajis, menjadi najis. Cuma kalau air yang 2 kula atau lebih bisa kembali menjadi suci, mensucikan dengan cara yang kemarin telah kita sebutkan, di antaranya bidulil mukthi, dengan lama didiamkan. Diamin sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, balik lagi ente ke kolom tuh, ente cium sudah nggak bau lagi, dan airnya masih tetap 2 kula atau lebih, maka hukumnya kembali menjadi suci, mensucikan, karena sifatnya sudah hilang. Itu kalau airnya pada hari ini kita akan berbicara al-ma'fuwat minan najasa fil ma'. Ada najasah-najasah yang dimaafkan di dalam air. Najasah-najasah yang dimaafkan di dalam air. Artinya yu'fa fil ma' wal ma'i. Dimaafkan apabila jatuh ke dalam air atau ke dalam ma'i. Ma'i itu benda cair selain daripada air yang biasa. Minyak goreng misalnya, itu ma'i namanya tuh. Yang pertama, adin najasatil lati la yudrikaha tarfu ay al-basarul mu'tadil. Yang pertama, najasah yang dimaafkan yang jatuh ke dalam air adalah najasah allati la yudrikuha, yang tidak dapat dilihat, dipandang oleh mata yang sedang, bukan mata yang kurang penglihatannya, juga bukan mata yang tajam penglihatannya, yang normal gitu. Gak dapat dilihat karena saking kecilnya. Tapi kalau ente pakai kaca pembesar kelihatan tuh, najis tuh. Ya,
misalnya ulama mengatakan seperti percikan air kencing misalnya. Itu punya air sedikit, seember misalnya, kejatuhan najasa yang sangat kecil yang nggak bisa dipandang oleh mata. Ente pakai kaca pembesar kelihatan najis tuh, kan najis namanya dia, tapi kan kecil. Nah, ini dimaafkan. Itu yang pertama, jelas nggak bisa dipandang oleh mata kita. Yang kedua, wal maitah allati la damalaha sa'il, bangkai hewan yang darahnya tidak mengalir. Yang darahnya tidak mengalir, wahyallati idza syukka minha adwun, apabila dibelah bagian tubuhnya, lam yasil damuha, tidak mengalir darahnya. Seperti apa? Kadzubab, seperti daripada lalat. Jadi hewan-hewan, bangkai hewan yang darahnya tidak mengalir ketika dibelah daripada bagian tubuhnya. Lalat itu belek, darahnya ngalir gitu. Gak ada darahnya ya. Cicak ngalir kan? Yang ngalir tuh kayak kambing tuh, dipotong lehernya nggak? Ayam ngalir kan? Ngalir darahnya. Ulama mengatakan cicak ke bawah deh tuh. Semut misalnya. Apa lagi? Kecoa, capung ya. Capung ini belek, darahnya ngalir gitu. Ini hewan-hewan yang darahnya tidak mengalir apabila dipotong, dibelah. Dan ini ulama mengatakan hukumnya bangkainya dimaafkan. Tentunya begini, itu punya air sedikit, seember, kan dia gini sedikit, kurang dari 2 bulan. Pagi-pagi ente ngeliat ini ada cicak nganyut mati dalam air seember ente, bagaimana hukumnya? Hukumnya tetap dikatakan airnya suci, mensucikan, bisyaratin, tapi dengan 2 syarat. Hukumnya tetap dikatakan suci, mensucikan, tapi dengan 2 syarat. Kenapa? Itu kan bangkai jatuh, ya, karena termasuk bagian hewan yang darahnya tidak mengalir ketika dipotong bagian badannya. Apa 2 syarat itu? Yang pertama, alla yakuna bi fi'li, jatuhnya itu bangkai bukan sebab perbuatannya dia. Kalau jatuhnya sebab ente ada cicak mati tuh, ya jahil ente masukin. Ente masukin ke dalam ember, meskipun gak berubah keadaan airnya, hukumnya airnya menjadi mutanajjis. Ini syarat yang pertama, jatuhnya bukan sebab perbuatan kita, bukan disengaja sama kita. Yang kedua, alla tughayyira ma waqa'at fihi. Yang kedua syaratnya bangkainya itu tidak merubah keadaan airnya. Kalau sampai merubah keadaan airnya sehingga salah satu sifatnya ini ada, dari warna atau bau atau rasa, kalau sampai merubah dengan, walaupun dengan perubahan yang sedikit, maka langsung otomatis menjadi najis. Contohnya bagaimana? Begini, itu punya air seember sedikit tuh, pagi-pagi kejatuhan bangkai daripada cicak mati di dalamnya. Ente periksa cicaknya, ente angkat, ente cium airnya, ternyata bau bangkai cicak dikit. Cicak ada bangkainya baunya kan? Kalau misalnya berapa hari bau dia. Ternyata airnya ini bau bangkai sedikit, berarti berubah keadaan daripada airnya. Maka ketika itu tidak maafkan, menjadi mutanajjis. Jelas ya? Jadi begitu. Jadi bangkai hewan yang darahnya tidak mengalir ketika dibelek sama kita, ini termasuk bagian daripada al-ma'fuwat minan najasa fil ma', najasah yang dimaafkan yang di dalam air, cuma dimaafkan dengan 2 syarat. Tidak, bukan sebabnya ente yang menjatuhkan dengan sengaja. Yang kedua, tidak sampai merubah kepada keadaan cuma najasah tersebut tidak dimaafkan fis shalah, di dalam salat. Dalam salat nggak dimaafin walaupun kecil. Ente salat misalnya ngantongin bangkai semut misalnya, semut mati, bangkai semut namanya itu ya.
walaupun kecil, sengaja ente kantongin. Bagaimana hukum sholatnya? Maka hukum sholatnya tidak sah. Dikatakan hamilun najasah, sholatnya membawa daripada najasah. Jadi dalam sholat nggak dimaafin tuh. Ini pembahasan dimaafkan fil ma'i, di dalam air. Ada sebaliknya, ada sebagian najasah yang dimaafkan di dalam sholat, tapi tidak dimaafkan pada air. Apa seperti apa? Dikatakan oleh para ulama kadam, seperti daripada darah. Itu lagi sholat misalnya, di pertengahan sholat jerawatnya meledak misalnya, keluar darah gitu, keluar darah. Terus, walaupun banyak mutasil bersambung, yu'fa'anhu, dimaafkan. Itu dimaafkan. Tapi darah kalau misalnya jatuh ke dalam air, kalau airnya sedikit, langsung mutanajis, menjadi menajiskan kepada keadaan itu air, meskipun nggak berubah daripada sifat itu air. Jadi tidak dimaafkan di dalam air, tapi dimaafkan di dalam sholat. Kebalikan sama yang tadi. Yang tadi apa? Dimaafkan di dalam air, tapi di dalam sholat tidak dimaafkan. Makanya perhatiin, kalau kita sholat jangan sampai baju kita banyak bangkit semutnya. Kadang-kadang banyak begitu, betul. Nah, ini kalau misalnya banyak begitu, perhatiin, hilangin dulu semuanya. Ya lain hal kalau misalnya ente nggak tahu, nggak apa-apa, jelas. Ya, kalau nggak tahu selesai, nah ini dikatakan yu'fa, dimaafkan. Tapi kalau misalnya tahu ada bangkai hewan yang bersama kita dalam sholat kita, yang kita bawa, maka ini menyebabkan sholat kita tidak sah. Melanjutkan kepada pembahasan yang setelahnya, babus siwak. Salah satu min sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu bersiwak. Ada niatan di malam, insya Allah pengen mengamalkan ini sunnah, berubah menggunakan daripada siwak. Karena faedahnya, manfaatnya sangat luar biasa. Manfaatnya sangat luar biasa. Ini siwak hebat, luar biasa. Termasuk salah satu sunnah yang Nabi SAW sangat perhatian, para sahabat sangat perhatian, salafun saleh sangat perhatian. Siwak dikatakan, karena nanti akan disebutkan dalam satu riwayat Nabi SAW beliau bersabda, rak'atani bisiwakin khairun min sab'ina rak'atan bi ghairi siwak. Dan Rasulullah 2 rakaat dengan bersiwak itu lebih utama, lebih afdal dari 70 rakaat tanpa dengan bersiwak. Makanya ini hadis pernah dikomentari oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Beliau mengatakan bingung orang yang dengar ini hadis tapi nggak mengamalkan. Berarti raghbah fil akhirah, dalil keinginannya dalam menempuh menghadap negeri akhirat sedikit. Keutamaan istimewa yang luar biasa yang Allah manjakan khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Insya Allah ada niatan ini malam pengen mengamalkan yang namanya siwak. Harganya murah ya, harganya murah. Ente beli 10.000, insya Allah bisa sampai 3 bulan, betul. Lebih mahal, lebih murah mana? Udang garam sama siwak. Di Samsu sebungkus berapa tuh? Tiap hari ada yang 2 bungkus. Ya, ini siwak 10.000 3 bulan, ngebawa kita ke negeri akhirat luar biasa. Harus kita perhatikan, insya Allah kita baca ini bab, pasang niat yang baik dalam hati kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan kita, menggerakkan kita punya hati, menghidupkan ini sunnah Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Ulama perhatian, diantaranya dah diceritakan Al-Habib Utsman bin Yahya Mufti Betawi itu orang yang luar biasa, produktif, karangannya banyak, yang berubah risalah-risalah. Beliau kita dapat daripada ini kabar dari manaqib beliau yang diceritakan. Al-Habib Utsman bin Yahya, beliau biasanya kalau sholat Jumat di sana tuh di Pekojan sana. Sholat Jumatnya begitu katanya, naik delman terus udah sampai pertengahan perjalanan, sampai mana tuh, Harmoni atau sama mana katanya, suruh kusirnya balik lagi ke rumah.
Ayo balik lagi ke rumah. Loh, ada apa, Beb? Ayo balik. Balik ke rumah, ke Petamburan situ, ya rumahnya beliau, depan Pelni. Ngapain? Ternyata yang ketinggalan satu siwak. Tinggalan apa? Siwak, bukan HP. Kalau kita HP balik ya. Siwak ketinggalan. Balik, ambil siwak, baru balik lagi. Mengambil daripada ini pelajaran yang pertama, kita melihat Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Yahya ini sangat luar biasa perhatian terhadap ini sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi berat bagi mereka untuk meninggalkan sunnah Nabi, berat. Sudah mendarah daging daripada sunnah Nabi SAW. Ayyamu, hari-harinya, kehidupannya diisi dengan sunnah Nabi SAW. Pelajaran yang kedua yang bisa kita dapat menunjukkan beliau pergi berangkat Jumatnya tabekir, berbagi betul. Kalau misalnya udah mepet masa balik lagi, jauh jaraknya. Kalau balik lagi Rasulullah udah habis Jumatnya, betul. Menunjukkan berbagi-bagi dalam berangkat menuju Jumat. Ini luar biasa. Dibalik lagi ngapain? Ngambil daripada siwak. Wa yutlaqu alaihi babu khisalil fitrah, dan dimutlakan alaihi atasnya bab khisalil fitrah, bab perkara-perkara kebersihan, al-fitrah, kesucian. Ai al-hilgah, wa yusamma bab as-siwak, dinamakan bab as-siwak. Lianna mu'dhamal kalam fihi, karena kebanyakan pembicaraan dari bab ini adalah bab as-siwak. Sebenarnya ini bab di dalam kitab-kitab ulama kita bahwasanya disebutkan hisalul fitrah, perkara-perkara kesucian kebersihan dalam Islam, bukan hanya bersiwak. Banyak sekali bersiwak, diantaranya kemudian gunting kuku, kemudian diantaranya apa? Cukur ketiak, kemudian banyak sekali sunat dan lain sebagainya. Kenapa disebutkan bab ini bab as-siwak? Padahal pembicaranya banyak sekali tentang daripada perkara-perkara kebersihan dalam Islam. Alasannya apa? Lianna mu'dhamal kalam fihi, karena kebanyakan pembicaraan yang lebih luas yang diterangkan dalam khisalul fitrah dalam as-siwak, sehingga yang lainnya jadi mengikuti. Babnya ditulis babus as-siwak. Wa fi tafsir qaulihi ta'ala, dan dalam tafsir firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 124, Allah berfirman, faqala ta'ala wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam bikalimat, dengan kalimat-kalimat fa'atammahun, maka dilaksanakan, dikerjakan itu semua dan disempurnakan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari tafsir itu ayat yang ditafsirkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ibtalahu Allah minha bi asrati asya'a, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam dengan 10 perkara. Wahya al-fitrah, yaitu kesucian, kebersihan. Khamsun fir ra'si, 5 yang ada di atas kepala kita semua. Syamil al-wajah, yang mencakup kepala wajah. Syarib, daripada mencukur daripada kumis. Akan diterangkan mencukur kumis seperti apa, apakah dihabisin atau cukup mencukur biar nampak humratus syafa', merahnya bibir. Ada dua pendapat di sini. Yang pendapat pertama dikatakan cukup ketika mencukur kumis, ya, sehingga kumisnya ini nampak daripada humratus syafa', merahnya bibir yang ada di atas. Merahnya bibir. Jadi ini kumisnya enggak turun sampai sini. Dia minum ikut minum juga enggak. Jadi depannya dicukur sampai merahnya bibir yang atas nampak humratus syafa'. Ada juga ulama mutaakhirin, mereka mengutamakan atau memilih dengan mencukur habis daripada kumis, syarib.
Wal mabbadah, yang kedua berkumur-kumur. Wal istinsyaq, yang ketiga adalah memasukkan air ke dalam hidung. Yang keempat wasiwak, bersiwak. Wa farqu ra'si, yang terakhir adalah merapikan daripada rambut kepala. Wa khamsun fil jasad, dan 5 pada jasad kita. Yang pertama taglimul adhafir, menggunting kuku. Wa natful ibid, mencabut bulu ketiak. Wa halqul anah, kemudian mencukur daripada bulu kemaluan. Wal khitan, sunat. Yang terakhir wal istinja, yaitu cebok. Nah, ini makna daripada firman Allah, wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimat fa'atammahunna. Jadi makna Allah memerintahkan kalimat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam yang semuanya dikerjakan, disempurnakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tadi barusan yang kita sebutkan, di antaranya adalah bersiwak. Al-khaslatul ula, perkara yang pertama dari sekian banyak khisalul fitrah yang nanti kita akan sebutkan. Yang pertama as-siwak, bersiwak. Ta'rifuhu lughatan wa syar'an. Sebelum kita masuk kepada pembahasan, apa sih definisi daripada bersiwak itu? Secara bahasa dan secara syar'i. Secara bahasa, bersiwak itu adalah menggosok. Gosok apa aja? Namanya siwak secara bahasa. Secara bahasa biasanya lebih umum dari secara istilah. Secara bahasa biasanya lebih luas maknanya daripada secara istilah. Ya sama tuh, yang pernah kita singgung, puasa secara bahasa al-imsak, menahan apa aja? Nahan ngomong-ngomong, ya puasa namanya, puasa dari bicara. Tapi yang dipakai dalam bab puasa Ramadan secara syar'annya. Begitu juga siwak secara bahasa adalah gosok apa aja namanya siwak. Gosok apa aja namanya siwak, mutlak, lebih umum. Tapi yang dimaksud dalam pembahasan syar'an secara syar'i. Apa bersiwak secara syar'an? Dalkul asnan wa ma hawalaiha, menggosok gigi dan sekitarnya, bikulli syai'in khashidin, dengan segala sesuatu yang kasar. Dengan segala sesuatu yang kasar. Apa aja yang kasar bisa kita jadikan untuk bersiwak. Definisinya tuh, dalkul asnan wa ma hawalaiha bikulli syai'in khashid, menggosok gigi dan sekitarnya dengan segala yang kasar. Jadinya kalau misalnya cuma yang paling afdal kayu siwak tuh ya. Yang paling afdal kayu siwak yang biasa kita gunakan. Itu kayu siwak yang paling afdal, begini jelas ya udah. Namanya udul arak namanya. Kayu siwak itu yang paling afdal. Kalau kita nggak bawa misalnya atau belum punya, boleh menggunakan apa saja, yang penting sesuatu yang kasar selain jari kita yang masih menempel. Jangan begini ya. Ya, ini ulama mengatakan dikatakan tidak memenuhi daripada syarat karena masih muttasil, bersambung. Jadi apa saja yang kasar, seperti apa? Baju kita bisa kan? Selampe bisa. Itu mau sholat nggak bawa kayu siwak, nggak apa-apa. Gunakan pakai ujung daripada lengan kita, jadikan bersiwak, diniatkan seperti itu. Wa insyaallah mendapatkan aslu sunnah. Walaupun tingkatan pahalanya mungkin tidak sebesar menggunakan daripada kayu siwak, tapi jangan meninggalkan sama sekali. Oh beli dong, ya pakai baju misalnya, kan mulutnya mulut ente, bajunya baju ente, nggak jadi masalah, ya kecuali pinjam baju temen ente samping tuh ya, pinjam dapat siwak nih, nah ini baru nih, ya baru makruh tuh begitu. Jadi kita berusaha untuk menghidupkan sunnah Nabi SAW dan ada niatan nanti ya setelah itu ingin memiliki daripada kayu siwak. Jadi definisinya apa? Dalkul asnan, menggosok gigi dan sekitarnya dengan segala sesuatu yang kasar. Nanti tingkatan yang paling afdal. Bahkan Nabi SAW ya ini di akhir hayat beliau
ketika sakaratul maut apa? Bersiwak. Ya. Meminta kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha untuk menyiwaki beliau. Beliau memberikan isyarat kepada siwak yang ada di sampingnya. Bahkan siwak yang terakhir yang digunakan sama Nabi SAW itu dari pelepah kurma. Dari pelepah kurma. Kemudian ketika akan disiwakan oleh Sayyidatuna Aisyah, Nabi memerintahkan kepada istrinya untuk melembutkan dulu daripada siwaknya tersebut. Maka dilembutkan sama Sayyidatuna Aisyah dengan mulut beliau. Udah lembut baru disiwakan kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan ini merupakan salah satu kebanggaan yang dibanggakan Sayyidatuna Aisyah. Dalam ungkapannya beliau mengatakan, "Qad jama'allah riki wa riqam." Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan, menyatukan antara ludahku dengan ludah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir hayat beliau sallallahu alaihi wasallam. Fadlu siwak, keutamaan bersiwak. Fil hadis anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, beliau bersabda, "Laula an asyugga ala ummati." Kalau seandainya aku tidak memberatkan kepada umatku, la amartuhum. Benar-benar aku akan perintahkan kepada mereka bisiwak, menggunakan siwak inda kulli salatin, ketika setiap melakukan salat. Kalau seandainya aku tidak memberatkan kepada umat, khawatir Rasulullah memberatkan kepada umatnya. Khawatir begitu Nabi. Bahkan malaikat Jibril alaihissalam dikatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah selalu mewasiatkan kepada istrinya untuk selalu menggunakan siwak, sampai-sampai khawatir, ya Allah, nanti khawatir turun dari Allah perintah wajibnya untuk bersiwak, karena saking seringnya menggunakan daripada siwak. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain, ma'a kulli wudu'in, setiap melakukan daripada wudu. Laula an asyugga ala ummati, kalau seandainya aku tidak memberatkan kepada umatku, la amartuhum, benar-benar aku akan perintahkan kepada mereka untuk bersiwak setiap melakukan daripada wudu. Ini dikatakan bahwasanya akhrajahul Bukhari fil Jum'ah. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam bab al-Jum'ah. Kemudian waqala kadzalik, dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "As-siwak madharatun lil fam." Siwak itu mensucikan, membersihkan mulut, mardatul lirabb, membuat Allah ridha, wa majlatun lil basar, dan membuat mata menjadi kuat penglihatan. Di antara manfaat daripada bersiwak. Dalam hadis yang lain, tadi sudah kita sebutkan, Nabi SAW bersabda, "Rak'atani bisiwakin khairun min sab'ina rak'atan bighairi siwak." 2 rakaat dengan bersiwak itu lebih utama, lebih baik daripada 70 rakaat tanpa dengan bersiwak. Ini kan luar biasa. Insya Allah dah. Ini sunnah-sunnah yang kayak begini. Allah manjakan umat Nabi Muhammad SAW, amal yang sedikit tapi ganjarannya besar. Itu nikmat kita jadi umat Nabi Muhammad SAW, umat dan marhumah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sampai-sampai membuat iri nabi-nabi yang lainnya. Iri dalam arti ghibthah, bukan iri hasud, bukan. Itu dosa. Sebagaimana ketika Nabi Allah Musa alaihi salam, sebutkan dalam kitab Sabilul Ibtikar, ketika Nabi Allah Musa alaihi salam membaca dalam kitab Taurat, ummatan mausufatan bi awsafin hamidah wa man'unatan bi nu'utin karimah. Dia membaca ada satu umat yang disifati dengan sifat yang sangat mulia, yang disifati dengan sifat yang sangat agung oleh Allah. Maka Nabi Musa berkata, "Ya Rabb, man hum?" Ya Allah, siapa mereka? Wa man nabiyuhum? Siapa nabi mereka? Waj'alhum min ummati. Ya Allah, jadikan mereka sebagai umat. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman kepada Musa,
hum ummatu Ahmad. Mereka adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh banyak terus dibaca, setiap dia baca dia nanya, ya Allah siapa mereka? Siapa nabi mereka? Jadikan mereka sebagai umatku. Lagi-lagi dijawab sama Allah, hum ummatu Ahmad. Di antaranya ada satu umat hamma bihasanatin, baru kepengen mengerjakan satu kebaikan walam ya'malha, tapi nggak sempet dikerjain. Baru kepengen melakukan satu kebaikan tapi nggak dikerjakan, diganjar sama Allah satu pahala. Tapi kalau sampai dia mengerjakan, maka dilipat gandakan pahalanya oleh Allah 10 sampai 70 kali lipat. Apabila dia mengerjakan satu kemaksiatan, hamma bisai'atin, kepengen melakukan satu maksiat dosa, walam ya'malha, tapi nggak jadi melakukannya, diganjar satu pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sampai mengerjakannya cuma ditulis satu dosa saja. Tanya sama Nabi Musa, manhum, siapa mereka? Wa man nabiyuhum waj'alhum min ummati. Lagi-lagi Allah menjawab, hum ummatu Ahmad, mereka umat Nabi Muhammad. Ujung-ujungnya Nabi Musa alaihissalam mengatakan, ya Rabb, laqad basattal khair li Ahmada wa li ummati. Ya Allah, Engkau telah memberikan segala kebaikan, membeberkan segala kebaikan untuk Nabi Muhammad dan umatnya. Nabi Musa bilang, faj'alni min ummati Ahmad. Kalau begitu jadikan aku sebagai umat Nabi Muhammad. Ini Nabi Musa nih, ya, Nabi Musa bukan sembarangan. Ada gelarnya kalimullah, yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa kallamallahu Musa taklima. Allah mengajak bicara kepada Musa alaihissalam. Bukan sembarang nabi, tapi salah satu min ulul azmi, salah satu daripada seorang rasul yang luar biasa, di antaranya Nabi Musa alaihi salam. Tapi masih memohon, meminta kepada Allah agar dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah berfirman kepada Nabi Musa alaihi salam, wahai Musa, aku telah memilih engkau menjadi seorang rasul. Afala takunu 'abdan syakura, apakah tak cukup engkau sebagai hamba yang bersyukur kepada kita? Alhamdulillah, nikmat min Allah Subhanahu wa taala. Dari lahir enggak minta, betul. Allah jadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini ulama mengatakan salah satu min a'dhamin ni'am, salah satu nikmat terbesar di antaranya bi an ja'alana min ummati sayyidina Muhammad. Allah telah menjadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, sehingga para ulama menganjurkan kepada kita untuk berterima kasih, memuji kepada Allah dengan kita mengatakan alhamdulillah alladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi keistimewaan ini kita menjadi mulia, bahkan afdalul umam, berkat kita bernisbah, bernasab, bersandar, beridhafah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian ini adalah sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan untuk manusia. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala berkati hadzal majlis mubarak, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam keadaan sehat wal afiyah, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita al-istiqamah, senantiasa berjalan sesuai dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah berkahi kita di bulan Rajab ini, berkahi kita di bulan Sya'ban, sampaikan kita kepada bulan Ramadan sinin ba'da sinin wa awam ba'da awam, dalam keadaan sehat wal afiyah, dalam keadaan taat kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa min kulli niyyatin salihah وكمان وأسلافنا صالحون وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر والدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا بالحساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب صحبي والحمد لله إلهي في البرء والتناهي وعلى آله وصحبه وسلم. العفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.